Setelah orang Yahudi mengetahui bahwa Allah itu memberikan pertolongan pada kaum muslim saat perang Badar, ya, persatuan yang semakin mantap disegani oleh siapapun membuat kebencian mereka semakin menjadi-jadi. Mereka pun semakin berani memperlihatkan permusuhan mereka dengan melanggar perjanjian. Tokoh dalam pemimpin mereka yang paling menonjol serta paling jahat adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Jadi Ka'ab bin al-Ashraf ya, yang paling jahat itu di situ ya sebutin. Sedangkan dari 3 golongan mereka yang jahat itu adalah dari Yahudi Bani Qainuqa. Mereka menetap di dalam Madinah sebagai pengrajin perhiasan, sebagai pandai besi, pembuat berbagai perkakas dan bejana. Karena pekerjaan itulah mereka menjadi sekian banyak mereka menjadi pandai dalam membuat perangkat-perangkat perang. Sementara mereka juga mempunyai 700 prajurit perang karena mereka merasa paling berani di antara orang-orang Yahudi. Jadi Bani Yahudi Bani Qainuqa ini memang sudah memiliki materi keahlian yang baik ya. Nah, inilah yang menjadi pelopor perjanjian yang dilanggar itu ya. Setelah Allah memberikan kemenangan kepada orang muslim, justru kezoliman Yahudi Bani Qainuqa semakin menjadi-jadi. Mereka berani dan lantang mengolok-olok mengganggu orang muslim yang datang ke pasar mereka, bahkan mengganggu wanita muslimah. Karena tindakan mereka inilah Rasulullah pun mengumpulkan mereka, memberi nasihat dan mengajak mereka kepada petunjuk, memperingatkan agar mereka tidak mencari permusuhan dan tidak berbuat semaunya sendiri. Tapi peringatan dan nasihat ini dianggap angin lalu. Ini sifat Yahudi nih. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperoleh kemenangan atas Quraisy pada perang Badar dan kembali ke Madinah, maka beliau mengumpulkan mereka di pasar Bani Qainuqa. Beliau bersabda, wahai semua orang Yahudi, masuklah Islam, mumpung kalian belum mengalami seperti yang dialami oleh Quraisy. Mereka menjawab, wahai Muhammad, janganlah engkau terpedaya oleh dirimu sendiri, karena engkau telah berhasil membunuh beberapa orang Quraisy. Mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu cara berperang. Andai saja engkau berperang dengan kami, tentu engkau akan tahu bahwa kamilah orangnya. Engkau tentu belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti kami. Maka turunlah surat Ali Imran ayat 12-13. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini. Ini janji Allah ini. Orang-orang kafir itu akan kalah di dunia dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Jadi di dunia dia kalah, di akhirat dia neraka. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian pada 2 golongan yang bertemu atau bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan lainnya kafir dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslim itu 2 kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai mata hati. Jadi janji Allah itu pasti nih, dikalahkan di dunia dan digiring ke neraka ya. Dan neraka itu tempat mereka. Nah, ini jawaban Bani Qainuqa. Jawaban Qainuqa itu adalah mereka ingin untuk berperang kayak gitu ya. Mereka ingin untuk berperang. Namun Rasulullah mampu menahan kemarahan dan orang-orang muslim pun bisa bersabar. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa semakin bertambah berani hingga terjadilah
berbagai maksudnya itu suatu perbuatan yang tidak baik ya, yang buruk. Mereka sengaja mempersempit kehidupan penduduk Madinah dan menutup pintu-pintunya. Jadi kerjaan Yahudi tuh kayak gitu, kayak memblokade itu apa ya, menutup agar orang Muslim itu tidak berdagang di sana, orang Muslim itu tidak bisa menjual barang dagangannya dengan warga di sana kayak gitu ya. Jadi dipersempit ya oleh Yahudi Bani Qainuqa. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Abu Aun bahwa ada seorang wanita Arab yang datang ke pasar Bani Qainuqa sambil mengenakan jilbabnya. Dia duduk di dekat seorang pengrajin perhiasan. Tiba-tiba beberapa orang di antara mereka bermaksud hendak menyingkap kerudung yang menutupi wajahnya. Tentu saja wanita muslimah itu berontak dengan diam-diam. Tanpa diketahui wanita muslimah itu, pengrajin perhiasan tersebut mengikat ujung bajunya hingga tak kala bangkit auratnya tersingkap. Mereka pun tertawa dibuatnya. Secara spontan wanita muslim itu berteriak. Seorang laki-laki muslim yang ada di dekatnya melompat ke arah pengrajin perhiasan dan membunuhnya. Orang Yahudi lainnya mengikat laki-laki muslim itu lalu membunuhnya. Kejadian ini disebarkan orang-orang muslim kepada sesamanya dan mereka pun siap untuk menyerang orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Ya salah siapa? Yang salah siapa? Yahudi kan? Ya kan? Ada wanita muslimah di tempat pengrajin perhiasan, duduk dekat orang pengrajin perhiasan. Pengrajin perhiasan itu adalah orang ya Yahudi. Nah, ketika duduk itu, maka pengrajin perhiasan tadi mengikat ujung bajunya, Mas. Ujung bajunya, gamisnya atau roknya atau apa ya. Sehingga ketika itu robek kan? Ya kan? Robek, akhirnya kelihatanlah auratnya. Nah, saat itu ada laki-laki muslim melihat kejadian itu karena wanita tadi berteriak, mungkin minta tolong, nggak berteriak kaget juga. Akhirnya laki-laki muslim itu membunuh orang perajin tadi. Nah, yang lain orang-orang Yahudi Bani Qainuqa tadi segeralah mengambil senjata lalu membunuhnya, mengikat laki-laki tadi lalu membunuhnya ya. Itu orang Yahudi. Memang mereka tidak bisa dijadikan teman benar. Jadiin teman ya mereka kayak gitu, berkhianat. Dan mereka itu memang tidak pernah memikirkan orang lain sakit atau orang lain terluka atau apa, enggak.